Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita nyaman, tolonglah bagi dari semua lihat di sekitarnya. Bagi yang ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Dan untuk kursinya yang belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih nyaman. Nah, kelihatannya sudah bersih dan sudah rapi. Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada dari Ananda yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Diminta untuk ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan doa tadi, semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah masih ingat Anda semua apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang riya dan nifaq. Apakah masih ingat apa itu riya dan apa itu nifaq? Bagi yang tahu boleh angkat tangan. Ya, kepada Anda. Ya, riya itu perbuatan yang dilakukan hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata hanya karena Allah. Sedangkan nifaq itu yaitu sifat munafik. Ia mengaku beriman jika dilihat oleh orang lain, tetapi di dalam hatinya ia menyimpan kekufuran. Ibu akan menampilkan video, tolong diperhatikan dengan baik. Tolong didengar apa yang disampaikan di video ini. Nah, dari video tadi apa yang dapat Ananda ambil kesimpulan? Ya, kepada Ananda boleh? Ya, benar. Rara ini menunjukkan sikap ia membuatkan temannya mainan kelinci, tetapi justru ia mengungkit bahwa temannya ini mengatakan bahwa mainan kelincinya itu jelek, padahal permainan kelinci itu dia yang bikin. Nah, perbuatan Rara ini sama seperti kita umpamakan seperti pohon berbuah, di mana pohon tidak memakan buahnya, tetapi justru ia tetap berbuah walaupun orang lain yang menikmatinya. Bahkan orang yang melemparinya batu. Sama seperti ikhlas. Ikhlas itu seperti kita melakukan perbuatan walaupun respon orang lain tetap tidak baik. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang menguatkan iman dengan ikhlas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran ini, siswa mampu memahami bagaimana pengertian dari ikhlas tersebut. Yang kedua, siswa mampu mengintegrasikan ciri-ciri ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi manfaat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang keempat, yaitu memberikan contoh bagaimana contoh perilaku orang yang ikhlas serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Nanti duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu akan memberikan materi, masing-masing kelompok berbeda. Nanti cari materi tersebut dan pahami, dan nanti dipresentasikan di depan. Sehingga bagi teman yang presentasi dan yang lainnya mendengarkan presentasinya agar berbagi ilmu. Pembagian kelompoknya, silahkan Ananda duduk yang sebelah itu kelompok 1, sebelah tengah kelompok 2, dan sebelah yang kiri kelompok 3. Nah, dipersilakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing dan rapikan kursinya berbentuk lingkaran gitu. Sudah siap Ananda? Baiklah, Ibu akan memberi Ananda
materi ikhlas. Dan kelompok 2 materi tentang ciri-ciri dan manfaat berbau ikhlas dan cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3, Ibu minta untuk memberikan contoh penerapan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dipersilakan untuk Ananda untuk duduk di kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan. Pastikan kelompoknya saling paham dengan materi yang akan dipresentasikan nanti. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis. Ibu minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya tadi. Dipersilakan untuk ke depan. Baiklah, terima kasih pada kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi sudah bagus, yang dimana kelompok 1 telah menjelaskan bagaimana pengertian dari ikhlas tadi. Mana secara bahasa ikhlas ini berasal dari bahasa Arab, yaitu khalasah, yang berarti bersih, murni, dan tidak bercampur dengan hal yang lain. Dimana secara istilah ikhlas ini yaitu melakukan suatu perbuatan semata-mata hanya karena Allah, dimana tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, tanpa pengakuan dari orang lain, kita melakukan semata-mata karena Allah. Dimana perbuatan yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah dan untuk mencapai ridha. Nah, coba Ananda bayangkan air putih yang jernih. Kalau air itu murni tanpa bercampur dengan apa-apa, maka air itu layak untuk diminum. Tapi kalau air itu tidak jernih dan dicampuri oleh kotoran sedikit saja, maka air itu akan menjadi keruh. Nah, sama seperti ikhlas itu sama seperti air yang jernih tadi, di mana perbuatan yang dilakukan tidak dicampuri oleh rasa ingin dipuji, ingin dapat pengakuan dari orang lain. Maka jika hati kita dicampuri oleh rasa ingin dipuji dan ingin dapat pengakuan dari orang lain, maka keikhlasan kita akan menjadi keruh. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya mengenai ciri-ciri dan manfaat dari ikhlas tadi. Nah, dipersilakan untuk kelompok 2. Nah, bagus. Penampilan kelompok 2 tadi sudah bagus secara keseluruhan. Dan mana kelompok 2 tadi menjelaskan bagaimana ciri-ciri ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana manfaat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama tadi mengatakan ciri-ciri ikhlas, yaitu tidak mengharapkan pujian dari orang lain, di mana kita melakukan suatu perbuatan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah, tanpa mengharapkan pujian dan imbalan dari orang lain. Nah, yang kedua, tetap berbuat baik meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Jika kita berbuat baik tapi tidak dilihat oleh orang lain, maka kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa perbuatan itu hanya untuk Allah dan hanya diketahui oleh Allah. Selanjutnya yaitu tidak kecewa ketika tidak dihargai. Jika kita melakukan kebaikan tetapi tidak ada yang menghargai, maka kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa perbuatan itu hanya untuk Allah. Yang terakhir yaitu niatkan hanya karena Allah. Niatkan dalam hati kita semua perbuatan yang kita lakukan, baik itu membantu orang lain, melakukan perbuatan, niatkan dalam hati kita bahwa suatu perbuatan itu hanya untuk Allah. Nah, selanjutnya manfaat, di mana kelompok 2 tadi menjelaskan manfaat ikhlas, yaitu kelompok 2 membahas tadi ada mendapatkan pahala dari Allah, di mana orang yang ikhlas, orang yang menanamkan ikhlas di dalam hatinya, maka akan mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala dari Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang ikhlas. Nah, yang
tanamkan dalam diri kita sikap ikhlas. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3, kelompok terakhir untuk mempresentasikan mengenai cara contoh perilaku orang yang ikhlas. Persilakan untuk kelompok 2 untuk menjelaskan materinya. Penjelasan dari kelompok 3 tadi sudah bagus, di mana kelompok 3 telah menjelaskan 3 contoh, di mana kelompok 3 tadi mencontohkan 3 perilaku ikhlas dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana kelompok 3 menjelaskan yang pertama tadi, yaitu membantu teman dalam mengharapkan imbalan. Di mana membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Di mana contohnya seperti ini. Misalnya Della membantu temannya yang jatuh, di mana Della ini menanamkan dalam dirinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolongnya tadi, tetapi ia tanamkan dalam hatinya sikap ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, baik itu pujian maupun hadiah dari orang tersebut. Nah, yang contoh yang kedua, bersedekah secara diam-diam. Maksudnya yaitu contohnya misalnya si Tika melakukan memberikan sedekah di masjid misalnya di masjid, lalu si Tika memberikan sedekah tanpa melihatkan ke orang lain berapa yang diberikan semua tersebut. Nah, yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah. Kita niatkan dalam hati kita untuk melakukan kegiatan itu seperti belajar, kita lakukan secara sungguh-sungguh tanpa adanya tekanan, tanpa adanya yang menyuruh gitu. Dipersilakan untuk Nanda untuk kembali kepada tempat duduknya masing-masing dan terapikan kursinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan kuis. Ibu akan memberikan Ananda kuis, nanti Ibu akan membagikan link di WA grupnya. Tolong dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan menggunakan HP untuk evaluasi, di mana nanti langsung aja masuk ke linknya dan ada soal-soal yang Ibu cantumkan di situ. Tolong menjawab. Nanti lihat kuisnya tadi, sepertinya Ananda sudah paham mengenai apa materi kita pada hari ini. Ananda sudah banyak yang benar dalam menjawab kuis tadi. Berarti Ananda sudah paham apa itu ikhlas, ciri-ciri ikhlas, manfaat ikhlas, dan apa itu contoh ikhlas. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan materi terlebih dahulu. Tetapi sebelum Ibu menyimpulkan, ada nggak yang mau menyimpulkan terlebih dahulu apa pembelajaran kita pada hari ini? Bagi yang mau boleh angkat tangannya. Ya, kepada Della boleh. Benar, yang dijelaskan oleh Della tadi benar, bahwa ikhlas itu yaitu melakukan perbuatan hanya karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, di mana ikhlas ini harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita bisa melakukan suatu perbuatan hanya karena Allah. Di setiap